Haleluya, puji Tuhan. Selamat ketemu kembali dengan saya, Pendeta Tommy Dayo. Saya menyapa kita dari tempat ini. Kita percaya kita ada, kita hidup semua karena Tuhan. Dan selama kita menumpang di dalam dunia ini, kita perlu berjuang. Sebab tanpa perjuangan kita tidak akan mengalami kemenangan. Dan saya mau sampaikan, di dalam perjuangan kita harus menguasai areal-areal strategis di dalam hidup ini. Sebab ketika kita berperang tanpa menguasai areal strategis, itu bisa saja dapat direbut oleh setan dan kita akan mengalami kekalahan. Pada saat ini saya akan menyampaikan ada areal strategis yang harus kita jaga ketat. Sebab jika areal tersebut sampai direbut oleh setan, oleh iblis, maka kita akan mengalami kegagalan-kegagalan di dalam hidup ini. Hidup ini adalah perjuangan, dan Yesus bukan Yesus kalau dia tidak sanggup untuk memberikan kita kemenangan. Sebab itu mari kita percaya pada Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-24 berkata demikian. Jawab Yesus kepada orang-orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Di sini Yesus menegaskan kita perlu berjuang untuk bisa masuk. Tanpa ada perjuangan, tidak akan ada kemenangan. Sebab itu kita perlu berjuang. Dan juga dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, karena perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging, bukan melawan sesama manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, dan penghulu-penghulu yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Secara de facto, iblis atau musuh kita itu dia memiliki umur yang lebih tua dari kita. Tentu dia punya banyak pengalaman, dia terlatih, dia punya strategi-strategi perang untuk bisa mengalahkan kita. Tetapi jangan takut, bersama Tuhan kita pasti bisa, dan bersama Yesus kita akan mengalami kemenangan. Ada 4 hal yang perlu kita kuasai di dalam pertempuran kita, perjuangan kita. Pertama, kita harus menjaga dengan sangat baik areal ini, sebab ketika areal ini telah direbut oleh setan, maka kita akan mengalami kekalahan. Ketika areal ini telah direbut oleh kuasa kegelapan, maka kita akan mengalami kekalahan di dalam peperangan iman kita. Walaupun kita berkata iman kita kuat, tetapi jika areal ini kita tidak jaga ketat, maka kita pada dasarnya akan mengalami kekalahan. Yang pertama, areal apa yang perlu kita jaga ketat? Yang pertama, jaga hati. Hati adalah sumber. Di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar air kehidupan." Jadi kehidupan akan terpancar dari hati kita jika hati kita bersih, jika hati kita menceritakan sesuatu yang baik dari kasih Yesus Kristus. Dan hal yang kedua yang perlu kita jaga ketat adalah pikiran kita. Ketika kita tidak menjaga pikiran kita, maka dia akan kemana-mana. Sementara kita berdoa, pikiran kita bisa berjalan ke mall, dia bisa berjalan ke rumah, dia bisa berjalan ke berbagai tempat. Sebab itu Paulus berkata, "Aku menawan pikiranku." Jadi hal yang kedua yang perlu kita jaga ekstra ketat adalah pikiran kita. Di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-21 berkata demikian, "Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap." Jadi pikiran mereka itu menjadi sia-sia karena mereka tidak memberikan pikiran mereka kepada Yesus Kristus. Mari penuhi hati kita dengan hati Tuhan, penuhi pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Dan hal yang ketiga yang perlu kita jaga ekstra ketat adalah jaga mulut kita atau jaga lidah kita. Dalam Yakobus dikatakan,
begitu banyak orang yang tersakiti lewat mulut kita, begitu banyak orang yang tersakiti lewat ucapan kita, begitu banyak orang yang tersakiti lewat tulisan-tulisan kita. Jika mulut kita tidak jaga, maka kita menghancurkan sebenarnya apa yang telah kita bangun selama ini. Jadi mari kita jaga mulut kita. Selain hati kita, selain pikiran kita, jaga mulut kita. Kalau sekarang bukan cuma mulut, tetapi tulisan kita. Jaga tulisan kita. Tulisan kita di medsos itu menceritakan bagaimana kita berucap. Sesuatu yang saudara ucapkan lewat tulisan itu akan mempengaruhi. Orang akan mengetahui siapa dirimu. Orang akan tahu pribadimu siapa ketika tulisanmu mencerminkan dirimu. Ketika tulisan-tulisan yang terpancar dari hatimu, dari mulutmu itu tercatat di dalam Instagrammu, tercatat di dalam Facebookmu. Sebab itu mari jaga mulut kita, jaga tulisan kita, sehingga kita bisa berkenan kepada Tuhan. Hal yang keempat yang perlu dijaga ekstra ketat adalah jaga mata kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-34, 35 dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu gelap, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi mari kita perlu jaga mata. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat apa saja lewat HP kita. Kita bisa melihat apa saja lewat laptop kita, dan itu tidak bisa ditutupi. Tetapi Tuhan tahu ada sepasang mata yang melihat. Sebab itu mari kita jaga mata kita, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton. Sebagai kesimpulan, areal strategis yang perlu kita jaga ekstra ketat adalah hati kita. Yang pertama, yang kedua, pikiran kita. Yang ketiga, mulut kita atau lidah kita. Yang keempat adalah mata kita. Sehingga ketika kita menjaga dengan baik, saya percaya kita akan terlindungi, kita akan mengalami kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, haleluya, puji Tuhan.